teman-teman? Apa sudah cukup jelas? Atau dibiarin aja, nggak dicoba? Gimana nih? Untuk materi untuk routing dinamik ya, routing dinamik masih bingung teman-teman, atau pengen diulang lagi atau pengen langsung materi selanjutnya? Nah, saya Ya, ulang aja ya. aku mau tanya Mas, Silakan. Silakan. kalau di routing statik ataupun dinamik itu pemberian IP di klien itu bebas kan mau pakai DHCP server apa enggak? Iya bebas. Mau start ya bebas. Mau di ACP server mau enggak gitu. Mau statiskan gitu. Yang untuk klien kan? Ya Ya, oke. Terima kasih Mas. boleh. Ada lagi? Yang untuk dinamik ada yang bingung? Atau pengen diulang aja? Kalau kalau kebanyakan diem ini sepertinya diulang aja ya. Iya Mas. Biar saya ini ya, saya untuk saya bagikan layar dulu. Sudah kelihatan teman-teman? Share screen saya? Mas. Sudah. Nah, untuk topologi kemarin kan seperti ini ya, yang saya buat contohnya. Topologinya seperti ini. Saya buat 3 doang ya. Nah. Topologinya juga saya lupa. Statis, dinamis. Kalau statis cukup ini. Dinamisnya nggak ada ya? Oh, sorry. Nggak ada yang ngomong. Ini statis, dinamis ya? Belum paham ya, karena nggak saya upload. Aduh, kemarin di mana lagi tuh linknya? Bentar ya teman-teman, saya cari dulu untuk modulnya. Belum, berarti dihitung nggak dia yang dinamis ya? Untuk link ininya, Google Doc-nya. Ada ya Mas? Ada. Nggak ada Yang kayaknya. dinamis nggak ada ya? Saya kelupaan tadi. Bentar. Google Doc. Ada, cuma dokumen. Kontak urusan pesan login. Nah, dinamis yang ini. Saya upload. Pantes kemarin nggak upload. Lihat learning, routing statis, routing dinamis. Oke, edit. Tambahkan dukungan. Nah, link.
Astagfirullah, kelupaan saya. Nah, udah saya edit untuk modul dinamis ya. Topologinya sama, berarti bukan yang aneh. Dinamik udah. Kok keluar? Teman-teman. Nah, ini kemarin saya kelupaan, udah saya routing dinamisnya udah saya buat sebenarnya, teman-teman. Kelupaan, bukan kemana sih, ingat saya sudah saya upload, ternyata belum. Baru yang statis ya. Nah, saya contohkan saja ya, secara langsung. Modulnya sebagai acuan aja teman-teman, nanti bisa dilihat lagi. Saya contohkan untuk yang di ini kan, yang di modul ada berapa router ya? Ada 4 ya. Ini saya 3 aja. Coba saya buat dari awal lagi ya. Atau dari sini aja. Dari awal lagi. Biar lebih paham lagi teman-teman. Saya buat topologinya. Ini screen saya kelihatan kan? Kelihatan. Oke. Nah, saya buat 3 aja secara cepat ya berarti. Atau belum. Ini router yang ininya ini sini satu lagi. Ke bawah. Nah, kalau dinamis ini sebenarnya untuk seperti kemarin sih teman-teman, untuk lebih dari 3. Kalau untuk 3 router seperti ini, untuk routernya ini kan 3 ya, yang untuk routingnya. Tapi saya sebagai contoh aja, itu kita materi selanjutnya. Ini saya buat secara dinamis 3. Nah, close. Ini login seperti biasa teman-teman. Login pertama kita cek dulu IP address sudah dapat. Ini Ether 1 ya. Ether 1 kan ke cloud. Saya kenanya itu Ether 2, ini dihapus saja. Saya ganti ke DHCP client Ether 1. Ini ganti jadi Ether 2. Apply. Kenapa Ether 2? NAT-nya di Ether 2 cloud itu terhubung. Nah, udah dapat. Nah, selanjutnya saya buat seperti biasa firewall NAT. Saya agak cepat aja teman-teman. Ininya sosnat, baru out interface-nya ke Ether 2. Kenapa Ether 2? Karena dia yang kena, yang keluar gitu dari router ini. Saya buat baru action-nya masquerade. Oke, apply, oke.
Selanjutnya saya buat untuk ini ether 8, ether 1, ini ether 2, ether 7, ether 6. Nah, saya buat IP address dulu untuk masing-masing ethernya. Saya buat yang ke kiri, yang ke sini harusnya saya buatin ini router 1 aja. R1. Nah, R1 ini R2 R3. Nah, yang ke router 2 itu saya buat 2.2.2 titik 2 juga ya. Titik 1. Ini yang di router 1 networknya ini size 30. Titik 0. Ini ke interface ether 8 berarti. Ini di router 1 ya. Ini R2 to R2. Lalu untuk yang ke R3-nya saya buat titik 33, titik 1, size 30, titik 0. Ini yang ether 7. Ini tuh R3. Baru untuk kliennya di 1.0 titik 1 gitu ini size 24 mau 2 23 25 nggak apa-apa teman-teman. Titik 1.0 ether 6 client user aja user. Nah, ini saya ganti aja dia identity R1. Setelah itu kita ke router 2. Setelah buat IP di router 1, seperti biasa kita buat IP juga di router 2. Nah, router 2 tuh saya ganti itu. Terus ini tuh. Nah, ini identity sistem identity R2 address. Di sini yang 2.2.2 130 ether 1 itu R1 baru yang ke user aja delapan. Setelah itu kita ke router 3. Ini saya buat dulu ya. Di sini 2.2.2.1. Nah, bingung. Ini 2.2.2.2 130.
130. 3.3.3.1 130. 3.3.3.2 titik 2 3. Nah, titik 1. Satu hektar 1. Oke. Nah, setelah itu, setelah semua konfigurasi IP teman-teman udah saya buat, yang untuk ke ininya harusnya kelihatan ya, kelihatan kan? Kelihatan. Nah, setelah buat IP seperti ini, udah saya tandain di sini IP yang untuk per port ini, per interface, yang router satunya untuk router 3, yang 2.2.2. Nah, ini masuk ke materinya teman-teman, masuk ke routing dinamis ya. Kita routing dinamis itu sebetulnya ada RIP yang untuk ini udah mulai ditinggalin, ada SPF untuk yang standar biasanya umum pak digunakan, ada yang untuk BGP ini, untuk antara ini ISP, untuk yang ISP untuk mengonekkan misalnya di Jakarta dinamiskan untuk di Jogja gitu. Ini untuk skala lebih gede, udah untuk advance ini teman-teman, routing advance. Kita gunakan adalah SPF. Nah, untuk membuat SPF pertama ini kan mainnya itu di router 1. Kita mulai dari router 1 dulu teman-teman. Cara membuat itu kan ada instance. Ada instance-nya itu kita buat dulu. Ya, ini R1 aja. SPF namanya itu kita buat R1. Ini version diabaikan. Ini main ID-nya, main ID, router ID. Router ID-nya itu saya buat bebas saya nih. Tapi untuk mengenalin ini router 1, saya buat 111. Dia tidak ada slash-slashan di sini teman-teman. Cuma sebagai ID, tapi tetap 4. Saya buat. Habis setelah itu nih, untuk biar bisa internet, dia dibuat nih distributornya DHCP. Dia kayak dia dari sini dia distribusikan secara DHCP gitu kan. Soalnya untuk kliennya kan DHCP kan. Biar terhubung internet R2, R3, dia gini. DHCP untuk instance-nya. Habis itu kita klik OK. Baru kita buat area. Selanjutnya kita buat area. Ini areanya ya, area saya buat namanya backbone, tempat perkumpulan. Untuk ininya 00. Kalau area backbone itu area ID itu biasanya 000.
baru tipenya default aja. Setelah itu oke. Setelah ini baru kita masuk ke interface template. Di sini kalau untuk yang model lama, dia langsung di sini langsung ada add. Tapi yang ini kita pakai interface template. Klik new. Baru areanya udah otomatis biasa teman-teman, area backbone saya buat. Habis itu networknya ini semua yang ada di router ini tersebut. Kalau yang statis kan kita harus lihat kanan atau kiri, IP kanan kirinya kan. Kalau yang di sini yang di router tersebut secara dinamis, yang di router tersebut kan ada 2.2.2.1 ya, CS30. Per interface harusnya bisa sih, tapi saya per ini aja. Habis itu saya 3.3.3.1/30. Baru saya tambahkan lagi yang untuk PC ini 192.168.192 ini titik ini aja nih berarti titik 0 ya. Titik 0. Dia networknya aja. Soalnya dia minta network ya, sorry bukan minta ini. 92.168.1.0. Ini berarti kalau network tidak pakai slide sana. Nih. Selanjutnya udah ini aja untuk network tipe broadcast extension oke. Apply. Ya otomatis 32 ini 30. Ada slash 30. Ada slash ya teman-teman, slash 24. Setelah itu saya udah kita masuk ke router 2. Ini R2. Kita buat tadi lagi routing OSPF. Habis itu di router 2 kita masukkan juga instance-nya seperti tadi, cuman beda nama. Ini R2. R2. Router ID-nya saya buat 222. Distributornya jangan lupa dia dibuat ke DHCP biar bisa internet nih. Setelah itu oke. Baru masuk ke area. Setelah instance selesai kita buat nama instance-nya apa, kita masuk ke area, kita klik new lagi. Saya buat namanya backbone lagi. Dia setelah itu instance-nya otomatis karena kita buat cuma satu ya. Dia langsung otomatis di sini. Area 000. Setelah itu oke, udah tinggal ganti nama aja backbone, atau nggak usah ganti nama juga bisa, tapi biar mengenali teman-teman, karena dia area ID ini 00 ini dia dinamakan namanya backbone. Backbone itu apa? Jadi semua IP kalau misalnya ini banyak ya, di router 2 misalnya, atau di router 1, di router 3 banyak ada port-port lain, ada interface lain, kecuali yang titik 2 ini, titik 1 ada yang mungkin nanti di sini bisa titik 5, titik 100. Jadi dia IP ini ke backbone-nya dulu, ke router 2 gitu. Habis itu ke router 1 lewat atas gitu. Itu gunanya backbone teman. Dengan root area ID-nya 000. Dia di 00 kan dia kayak ngelapor dulu di sini gitu. Routingnya nih biar dia gitu. Mau secara ini pun juga sama teman-teman. Mau ngeping antara dua router ini biar bisa. Jadi dia butuh namanya area backbone. Oke kan? Setelah itu kita buat interface-nya di router 2. Area backbone udah, tinggal network-nya saja 2222 130 92.168.2
192.168.2.0 124. Oke. Setelah itu, nah sebelum kita masuk itu kita coba ya antara router 1 dan router 2 bisa terkoneksi tidak? IP 3 coba saya ping google.com. Nah, ini masalah DNS ya berarti, coba ping 8888. Nah, 88 bisa berarti coba ping, kita ping yang di sini gateway yang di sini 168.2.1. Nah, sudah terkoneksi mereka teman-teman, sudah bisa. Nggak bisa google.com karena belum saya atur DNS ya. Cuma IP DNS bisa nggak? Secara status. Nah, bisa. Google.com sudah baru ke PC satunya. Mereka bisa terkoneksi tidak? IP 68.2.2. Ini gateway-nya. DNS 8888. Ping google.com. Sudah bisa. Ping 62.168.1.3 tadi ya. Sudah terkoneksi. Seperti itu teman-teman. Habis itu kita atur ke router 3. Router 3 yang ini. Nah, begitu juga kita router 3 masuk ke routing OSPF. Kita buat dulu instance-nya seperti tadi. Ini kita ganti menjadi R3. R3 mainnya tadi di router 2 belum ya? Ini saya buat 333 aja. Nggak apa-apa. Setelah itu distributed-nya DHCP. Setelah itu klik OK. Baru masuk ke area. Namanya ini backbone lagi. Kita buat ada 00. Swap R3. Setelah itu klik OK. Kayaknya kurang. Backbone. Interface template. Area backbone networknya. Semua network yang di router tersebut. Berarti di router 3. Router 3. Ke 33/0/30. 68.3.0/24. Oke. Nah, ini kayak udah ada interface ini kayak langsung gitu teman-teman. Sudah bisa gitu harusnya. Kita buat PC 3. IP 192.168. Ini saya secara statik ya. Untuk nanya lagi. Titik aja /24. Baru gateway. Gateway 1. IP DNS 8888. Nah, coba ping google.com. Ya, siap. Ping. Yang ini, kita coba ngeping yang ada di router 2. Tadi di PC 2 ya, PC 1 ya. Router 2 itu PC 1.2. Coba kita ping PC satunya dari
PC3 ini. Ini coba ping 192.168.2.2. Sudah bisa teman-teman. Mereka sudah terkoneksi, berarti routingnya sudah berhasil gitu. Nah, sejauh ini kecepatannya bingung ya? Halo teman-teman, ada yang ingin ditanyakan untuk routing dinamis ini? Atau untuk routing statis masih ada yang bingung? Pertemuan seminggu lalu ya? Hampir 2 minggu sih. Nah, begitulah untuk pengaturan routing dinamis teman-teman. Jadi yang membedakan dia dengan routing statis, kalau routing statis kan misalnya kita berada di router 1, kita konfigurasi di router 1 terdahulu kan, terlebih dahulu. Nah, kalau statis itu kita lihat dulu yang ada di router 2 dan di router 3 gitu, IP yang di router 2 dan di router 3. Seperti itu kalau yang statis. Kalau yang dinamis, dia itu di routernya tersebut gitu, semua IP yang ada di router tersebut. Kenapa tadi saya buat ada area-area gitu? Nih, area. Nah, area backbone itu kayak perkumpulannya satu gitu teman-teman. Jadi kayak setiap ininya jadi area dulu. Misalnya ini jadi pusatnya gitulah. Setiap router gini jadi pusat masing-masing dari anakannya. Ini kan anak-anakannya gitu ya kalau kita ibaratkan. Kalau misalnya banyak ya, ini kan karena satu doang jadi kelihatan gampang ya. Nah, kalau banyak kan jadi mereka itu berpusat dulu di sini untuk ini biar bisa saling berkomunikasi antar router gitu. Beda router. Jadi bisa ping router 3, baik di sini nanti ada router lagi atau di sini ada router lagi, nambah gitu teman-teman, semakin banyak. Jadi untuk dinamis ini mempermudah. Kalau statis kan kalau banyak ya bingung ya. Ada IP di sini, nanti minta lagi IP yang sini gitu. Kalau dinamis kan setiap IP yang ini semua IP yang ada di router tersebut gitu. Di router yang ingin dikonfigurasikan, misalnya di router 1, semua IP-nya apa, kita buatlah networknya seperti tadi interface template ini. Nah, berada di network ini semua IP-nya. Karena ada router 2, IP-nya cuma ada 2, yang 222 ini. Karena dia minta network, jadi yang terakhirnya itu adalah 0. Kalau network itu yang 0 itu teman-teman. Maksudnya itu untuk seluruhnya itu, slash berapa, slash 30 dan slash 24 saya. Nah, seperti itu teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan untuk materi routing statis ataupun dinamis? Mas mau Saya tanya, Mas. harap. Mau tanya, Gimana Mas? tanya. Silakan. Berarti kalau di routing dinamis waktu nambah networknya yang titik nol Oke. semua kan Mas networknya itu tuh Ini sesuai sama route list di Mikrotik ya berarti. root list yang ini IP route ini. Iya. Nah, dia kan langsung dinamik ya, langsung ada gitu teman-teman. Kalau kita kan root list ini kan kayak manual gitu. Nah, kalau yang ini dia langsung dinamik gitu, langsung nggak bisa diganti-ganti kan. Ini udah dinamik gitu. Tadi yang ditanyakan gimana? Sama seperti root list itu gitu. Biasanya kan kalau kita udah ngubungin, biasanya kalau Mikrotik awal kan sebelum tadi di routing OSPF kan default route listnya tuh yang nyambung samping-sampingnya. Ya, seperti ini misalnya ya, ini ya, letter 1. Ah, Ya, oke. Meter 8. Nyambung gitu kan. Dia kan ini kayak yang secara dinamik otomatisnya kan yang dua ini ya, kalau di router 2 biasanya. Nah, iya. tapi kan itu nggak cukup untuk bisa ngubungin yang ini gitu. Kalau abis itu baru kita buat statis kan, kalau mau secara statis yang saya modul itu. Nah, makanya ini kalau dia udah OSPF banyak dinamiknya teman-teman. Inilah yang hasil OSPF ini. Itu. Yang ingin ditanyakan tadi
saya belum nangkep gimana ininya. Enggak, maksudnya yang IP network yang di Yang routing tadi? OSPF tadi kan, nah titik Ya, nol itu kan sama aja kayak masukin yang dynamic itu kan, Mas, yang di ya, root list. kayak secara statis gitu. Yang root list gini sama aja. Maksudnya sama aja. Bukan sama aja, tapi networknya yang terhubung. Iya, network ya. Biar semua Kan IP. tuh yang di router 2 kan ada dua network yang terhubung kan secara langsung. Ya, ini. 2.0 sama 192.168.2.0. Heeh. Nah, itu sama kayak di root list yang dynamic yang di Aceh kan, Mas? DAC yang ini. Hmm. Iya, sama aja. Biar bisa menghubungin aja gitu. Sebetulnya kalau coba kita hapus ya, ada ini. Dia ini kan harusnya otomatis connect ya. Coba aja. Kita coba-coba aja gitu, Mas. Dia bisa nggak ngeping gitu. Antara ini di router 2 berarti. Coba kita ping dulu Google-nya. Bisa. Banyak nyoba-nyoba aja, Mas. Karena saya juga nggak nyoba-nyoba gitu. Rupanya udah langsung terhubung kan. Kalau nggak kita dinamiskan, nggak kita OSPF kan memang biasanya udah ada otomatis terhubung gitu kan, Mas? Gitu maksudnya. Nah, coba ya. Iya, iya. Coba aja ke PC ini berarti ke gateway-nya aja 192.168. Ini PC 2 itu di sini, berarti PC 1. Nah, kalau saya hapus tadi yang untuk yang ini gitu. Ini PC 2 di router 2. Tapi di root list-nya pasti ada nggak? Nih, yang titik nol kan? Ini kan root list-nya masih ada nih, yang ini. Tapi saya di sini kan nggak ada. Saya buat untuk yang titik 2 ini. Nah, dia kan nggak bisa ngeping ini titik 3, 1, yang ini. Ngeping ke PC, jadi ping ini nggak berlaku berarti. Nggak bisa ngeping ke sini kalau nggak dibuat networknya gini. Jadi saya buat, karena untuk routing gitu. Titik 2, titik 0, 124. Bisa nggak? Udah bisa gitu. Jadi ya default root list yang biasanya tiba-tiba ada ya. Kan biasanya root list gini tiba-tiba ada yang gini. Dia nggak bisa, Mas. Jadi nggak bisa untuk routing gitu intinya. Jadi saya juga belum paham, belum terlalu paham banget. Jadi kayak maksud dinamik AO ini apa gitu, AC ada maksudnya, saya belum paham banget. Saya cuma secara garis besarnya aja gitu, Mas. Tapi yang Mas bilang ini yang saya tangkap ya. Ini dia kan biasanya kalau langsung terhubung, kalau belum dinamiskan, itu biasanya ada yang kayak gini kan, gitu. Nah, cukup nggak gitu? Ini aja sebagai untuk routing gitu bisa jadi. Gitu pertanyaannya. Hmm, Mas. Atau Iya, gitu. iya. Hmm. Nah, ternyata udah saya coba tadi kan, saya hapus ternyata tidak bisa, Mas gitu. Dia memang harus dibuat lagi biar untuk routing khusus gitu. Oke, Supaya oke. Makasih, Mas. oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Untuk dinamis atau statis masih bingung. Saya harap modulnya lumayan jelas ya teman-teman. Kita cek lagi ya. Kalau masih agak rada-rada bingung, ini yang untuk kalau statis kemarin sudah ada uploadan ya. Nah, yang dinamis topologinya saya buat ada 4. Saya harap ini
modul yang sederhana sih, tapi cukup jelas menurut saya. Kalau masih belum cukup jelas, bisa nggak apa-apa inbox saya aja kontak ini, isi aja atau nggak di grup gitu. Pengen nanya apa gitu, silakan teman-teman. Untuk konfigurasinya, makanya saya tadi cepet untuk yang 3 ini, untuk yang ini. Karena yang sini modulnya udah saya buat. Ya mengulang sedikit aja. Tapi kemarin nggak saya upload ya. Saya juga salah. Ini kalau ada yang dibingungkan silakan tanya aja ke saya teman-teman. Mau di chat langsung atau di grup itu. Insya Allah saya respon. Nah, selanjutnya kita akan bahas materi ini juga topologinya. Saya belah di router 1 ya. Router 1 ini. Materi kita masuk, saya pinginnya VLAN. Tapi ya sempet ya. Ini aja materi sebentar doang ini. Materi untuk antrian queue. Kita belajar untuk simple queue aja. Jadi antrian ini teman-teman untuk melimitasi pada dasarnya gitu, biar nggak melebihi dari throughput atau bandwidth yang ada. Misalnya kita sewa, tapi ini yang bisa diatur oleh router ya, baik itu router bot, RB, atau memang router beneran router. Yang kita dapatkan biasanya dari pihak provider, itu cuma home gateway itu kayak access point aja. Walaupun ada kabel ininya, FO ya, fiber optiknya. Fiber optiknya. Nah, itu nggak bisa untuk konfigurasi yang biasa kita login ke GTA ya lewat ininya, lewat gateway-nya. Biasanya kan teman-teman paham lah ya. Pernah kan nyoba-nyoba login dari gateway atau di tempat umum gitu, coba login. Saya juga dulu sering gitu. Biasanya admin atau root admin itu passwordnya gitu. Nah, itu cuma sebagai gitu aja. Itu GPON kalau nggak salah, GPON dari provider untuk user langsung ke bawah, paling bawah. Kalau yang di atasnya agak IPON. Itu untuk topologi RT/RW net. Ini kalau teman-teman dalami lagi, agak misalnya buat topologi RT/RW net juga bisa harusnya nih teman-teman di sini. Nah, kita membuat antrian simple queue namanya. Simple queue ini gampang. Jadi antriannya ada 2 tipe, ada simple dan Q3. Nah, simple ini dia simple aja, langsung klik new, kayak tinggal dikasih namanya apa, mau targetnya itu by ini bisa interface harusnya by IP atau langsung interface seluruhnya gitu. Mau target IP aja gitu, mau IP berapa yang ditarget gitu. Cuma harus diingat upload ini dia itu kalau download kan destination, kalau upload ini nanti kita lewat ini target upload ini di sini dibatasinya untuk max limit itu berapa sih per ininya, biar ini dapat bisa satu IP ini berapa gitu. Di sini diatur teman-teman. Kita gunakan jadi simple queue dan Q3. Kalau Q3 beda lagi. Kalau Q3 itu kayak percabangan. Saya juga belum ada modul ya buat Q3 atau simple queue itu. Bukan modul sih, pengertian PPT-nya lah untuk teorinya. Pokoknya teori pengalaman langsung, kalau Q3 itu dia sesuai namanya, tree itu kan pohon gitu. Pohon itu bercabang-cabang gitu. Jadi kayak ada induk, ada parent, ada child, ada anak gitu. Anaknya itu bisa banyak. Nanti kita pelajari lagi lebih dalam untuk Q3. Untuk pertemuan ini saya agak ini kan di simple queue aja. Kita masuk di simple queue. Simple queue ini untuk melimitasi teman-teman, untuk
ya queue ini untuk melimitasi batas ini biar teratur gitulah. Biasa di Mikrotik bisa, di Cisco saya belum pernah coba. Saya cuma bisa di Mikrotik aja untuk pengaturan antrian ini. Queue ini artinya antrian, teman-teman. Nah, biasa saya new namanya ya, untuk ke bawah dulu ya, untuk saya buat targetnya di IP aja. IP 192.168.1 titik mau seluruh yang Nexus 24. Nah, misalnya kita buat itu 100k upload, 100k download. Ini untuk contoh aja dulu ya, teman-teman. Nah, ini untuk melihatnya untuk di simulasi ini saya disable dulu ya. Pertama, saya biasa pakai Firefox ini, saya coba untuk melihat berjalan nggak antrian tersebut gitu. Ada baiknya buat DHCP aja sih, ini router 1 di DHCP server. Nah, masalah coba aja bisa nggak, harusnya bisa nggak sih. DHCP server aja, DHCP ini terlapan IP DHCP server setup terlapan, next. Kok terlapan, berarti itu berapa sih? User itu ether 6, astagfirullah. PDHCP server ether 6, next dan SA88 juga. Ini hapus, kita buat si switch dan ether 6. Jalankan ini udah dapat objektif config. If config, nah dia udah dapat IP, teman-teman, secara DHCP. Saya pertama buat NOC apa namanya, test speed. Nah, kalau speed test itu nggak bisa digunakan, saya pakai yang fast biasa ya. Untuk nyobanya ya, untuk nyoba di HCP nih. Nah, ini kan saya jebol ke yang di sini ya, 2 Mbps. Saya untuk contohnya gini, teman-teman, untuk mencoba antrian ini routing queue ini, simple queue. Kan naik ke 1 Mbps gitu. Tapi simple queue ini biasanya dia pakai queue tab-nya. Nah, di sini ya bisa dia ada advance default small. Ini queue tab-nya juga bisa diatur ternyata, teman-teman. Bisa PCQ. Ini kalau mau tahu ini lebih dalam bisa cari-cari, teman, apa itu queue type gitu. Tipe antrian. Nah, saya jebol ke 500 ya.
500 KB kan. Coba saya aktifkan untuk yang ini. Dia titik 1. Nah, dia itu mental sendiri. Yes. Dia bisa, harusnya bisa. Nah, dia kalau berjalan tuh dia merah. Ini kelihatan kan merah teman-teman. Nah, kalau udah itu dia dibatasin gitu. Batasinnya di router kita tuh jadi merah. Nanti hijau udah tenang gitu, udah sedikit ininya nggak melebihi batas. Kalau dia melebihi batas 100K ini, dia harusnya merah seperti ini teman-teman. Nah, dia nggak mungkin melebihi dari download max. Biasanya di sini kan ini kalau kita speed test itu biasanya itu kan download dulu ya. Ada download, ada upload sih yang di CBN itu, speedtest.com. .com apa itu. Nah, pokoknya kalau dia ini dia merah teman-teman. Kalau dia berhasil, dia max-nya kan 100K saya buat ya. Dia kalau berhasil dia akan merah seperti ini. Itulah antrian itu. Antrian ini. Dan tipe antrian ini kan ada tipenya ya. Yang saya bilang tadi, Q-type-nya. Dia tuh biasanya ini kalau sudah masuk di Pak Taufik pernah P-Vivo, B-Vivo, kalau pernah itu dengar atau belum, itu di matkul apa ya? Dia itu berguna di sini teman-teman. Makna itu kayak kalau P-Vivo itu first in, first out gitu. Jadi siapa yang duluan nganterkan itu, siapa yang duluan gitu. Jadi kayak rebutan gitu. Jadi dia itu kayak melonjak. Bisa-bisa satu orang dia duluan nonton streaming. Streaming kan UDP ya. Nah, kan banyak kan. Membanjiri paket terus tuh. Nah, kalau dia itu jadi yang lainnya nge-lag gitu. Bisa jadi yang nge-lag yang lainnya. Karena dia kalau tipe ini di semua itu diatur di tipe antrian ini. Ya, di sini juga bisa priority. Ternyata di sini ada paket mark juga. Ternyata ini biasa paket mark ini digunakan di Q3 nanti. Q3. Nah, Q-type di sini. Q-type tipe antriannya. Kalau defaultnya itu teman-teman itu biasanya namanya itu ini P-Vivo, first in first out. Ini ada SFQ kata itu Oxford ya. Ini ada MQ Pipo gitu. Nanti yang kita paling pelajarin itu PCQ dan ya untuk yang ininya P-Vivo aja pasti maksud P-Vivo ini standar biasanya kita gunakan dari ini P-Vivo juga dari provider. Kalau PCQ ini teman-teman per connection queue dia per connection queue ini jadi semua pukul rata. Misalnya ada 50 user, 50 usernya sama gitu dibatasin gitu. Jadi kayak adil gitu. Kalau untuk adil gini, tapi dia agak ya gitulah. Kadang nggak kepake gitu. Ada yang nggak kepake juga. Jadi kalau kita gunanya buat queue ini kepake sih. Karena queue ini biar bandwidth yang nggak kepake itu biar maksimal kita gunakan gitu. Bisa ada 100 Mbps dengan 100 user. Dengan manajemen inilah masuknya. Kalau nanti kita belajar Q ini, dia bisa masuk ke manajemen bandwidth gitu. Udah bisa jadi tugas akhir dan juga tugas akhir saya berjudul gitu juga, manajemen bandwidth. Ini juga bisa dibagi acuan sebagai tugas akhir, teman-teman. Untuk belajar-belajar ini. Kayak simple Q. Nah, ada yang dipertanyakan? Ini pembukaan aja kalau untuk ini mungkin di hari Rabu. Untuk kita belajar lebih dalam lagi, teman-teman. Soalnya sudah setengah, udah mau jam 12. Jam 12.15 habisnya. Tapi saya cepat aja.
Begini teman-teman, untuk perkenalannya dulu tentang antrian, tentang queue. Dia itu ada dua, ada simple queue dan Q3 yang nanti kita pelajarin untuk materi selanjutnya. Saya harap untuk masalah IP address, masalah DHCP server untuk yang ke bawah itu mudah-mudahan teman-teman belajar sedikit aja biar lebih paham ini lagi. Mau dibuka-buka back modulnya yang sudah saya buat itu. Untuk routing juga, routing statis, routing dinamis. Dan untuk selanjutnya kalau untuk antar yang gini biasanya saya nggak mencampurkan routing-routingan gini. Kalau mau dicampurkan juga silakan teman-teman buat sendiri, nyoba-nyoba, pengen nyoba. Misalnya nanti di sini juga nanti langsung diatur, harusnya diatur di sini ya, diatur di sini semua. Untuk IP yang lewat kan semua lewat sini. Jadi atur semua di sini. Main utama queue-nya itu di sini, bukan di sini. Gitu teman-teman. Mau nyoba-nyoba nanti untuk selanjutnya untuk routing ya cukup di situ aja. Saya gunakan soalnya untuk perangkat langsungnya juga sedikit kan, untuk routing agak susah kita untuk praktiknya. Cuma ada dua kalau tidak salah. Tapi satunya dipakai di ruang dosen, agak susah juga pinjamnya. Mungkin bisa saya pinjam jadi ada dua, mungkin untuk kapan-kapan kita praktik perangkatnya secara langsung di lab, biar teman-teman pernah mencoba-coba gitu konfigurasi di lab tersebut. Ada yang ingin ditanyain teman-teman? Seperti tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya kalau tidak ada yang bertanya, saya cukupkan perkuliahan siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman, atas memperhatikan saya dalam ini. Mohon maaf juga jika ada kesalahan dalam penyampaian atau penyampaian terlalu gimana gitu, susah dimengerti. Saya mohon maaf. Saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.